Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aswin Saputra dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pengertian filsafat. Filsafat secara istilah yaitu berasal dari bahasa Yunani, philosophia. Istilah ini merupakan bentukan dari asal philo atau philen yang berarti cinta dan sophos yang artinya hikmah atau kebijaksanaan. Ciri-ciri berpikir filsafat yaitu yang pertama, bersifat kritis. Bersifat kritis dalam mempertanyakan segala sesuatu, problem-problem dan hal-hal yang dihadapi manusia. Yang kedua, bersifat terdalam atau radikal. Bukan hanya sampai pada fakta-fakta yang sifatnya khusus dan empiris belaka. Yang ketiga, rasional, yaitu sejauh dapat dijangkau akal manusia. Yang keempat, reflektif, yaitu mencerminkan pengalaman pribadi. Yang kelima, konseptual, yaitu hasil konstruksi pemikiran. Yang keenam, koheren, runtut berurutan. Yang ketujuh, konsisten, yaitu berpikir lurus atau tidak berlawanan. Kedelapan, sistematis, saling berkaitan. Yang kesembilan, metodis, yaitu ada cara untuk memperoleh kebenaran. Yang kesepuluh, komprehensif, menyeluruh, bebas, dan bertanggung jawab. Pengertian sistem dan unsur-unsurnya. Pengertian sistem. Sistem dapat didefinisikan sebagai satu keseluruhan yang terdiri dari aneka bagian yang bersama-sama membentuk satu kesatuan yang utuh. Tiap-tiap bagian merupakan tata rakit yang teratur dan tata rakit itu sesuai selaras dengan tata rakit keseluruhan. Tiap-tiap bagian mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda dengan bagian yang lain. Namun, demikian tugas dan fungsi itu demi kemajuan memperkuat keseluruhan lemahnya bagian akan berdampak negatif terhadap keseluruhan. Sebaliknya, kuatnya tiap-tiap bagian akan memperkuat keseluruhan tersebut sistem. Unsur-unsur sistem. Yang pertama merupakan satu kesatuan yang utuh dari unsur-unsurnya. Yang kedua bersifat konsisten dan koheren, tidak mengandung kontradiktif. Yang ketiga ada hubungan antara bagian satu dengan bagian lainnya. Yang keempat ada keseimbangan dalam kerjasama. Yang keempat semuanya mengabdi pada tujuan dan yang satu yaitu tujuan bersama. Pendekatan studi Pancasila dari sudut pandang filsafat. 1. Ontologi. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos dan logos. Ontos artinya ada dan logos artinya ilmu. Jadi, disimpulkan bahwa ontologi merupakan ilmu yang membahas tentang keberadaan atau merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat dari segala sesuatu yang ada, baik itu berupa realitas fisik maupun metafisik. Yang kedua ada epistemologi. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme dan logos. Episteme artinya pengetahuan dan logos artinya teori atau ilmu. Jadi, epistemologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula metode, struktur, dan valid tidaknya suatu pengetahuan. Selanjutnya ada antropologi. Dalam konteks antropologis membahas tentang hakikat manusia. Pancasila sebagai sistem filsafat bertitik tolak pada hakikat kodrat manusia yang monopluralis, yaitu terdiri dari susunan kodrat monodualis jiwa dan raga. Tentang kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Sebagai suatu kesatuan yang utuh. B. Bersifat konsisten dan koheren. C. Ada hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. D. Ada kerjasama. E. Suatu pengabdian pada satu tujuan yaitu tujuan bersama.
Konsekuensi dari sistem tersebut menyebabkan Pancasila memiliki susunan hierarkis dan bentuk piramidal. Hierarkis artinya bertingkat, sedangkan piramidal digunakan dalam urutan-urutan luas cangkupan dan juga dalam hal sifatnya. Kedudukannya tetap sama, cuma berbeda gambar, tetapi keduanya memiliki substansi sama. Hakikat sila-sila Pancasila. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Dan kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komunitatif.